Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil majidil jawadil wahhabir razzaqil hannanil mannan alladzi ba'asa Muhammadan khatami anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa syara'a lahu li a'immatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan. Ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafi'il ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirnya kita pada malam kelima Ramadan ini adalah suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang dimana nikmat ini jarang Allah berikan kepada hambanya. Apa itu? Nikmat batiniyah, nikmat iman, Islam dan takwa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Banyak di luar sana, banyak saudara kita yang diberikan oleh Allah nikmat zahiriyah, diberikan nikmat kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat kekuatan, diberikan oleh Allah tubuh yang sempurna, diberikan kekayaan, akan tetapi tidak mampu hadir di tempat ini karena tidak diberikan oleh Allah nikmat batiniyah, yakni nikmat iman dan takwa. Dengan nikmat iman dan takwa lah yang membawa kita hadir di tempat ini. Maka adalah suatu kesyukuran kepada Allah, karena Allah memilih kita mendapatkan karunia nikmat iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjadi penentu kita nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti di akhirat kelak tidak ada amal, tidak ada yang bisa kita andalkan selain amal kebajikan kita, amal ibadah kita, puasa kita, kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya menjabatkan sahabat Rasulullah? Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang berbicara pada malam hari ini. Saya cuma ingin mengajak orang tuaku sekalian, jemaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali. Kebetulan kita masih berada di awal bulan Ramadan. Saya cuma ingin agar supaya kita kembali menyadari, kembali merasakan dan memahami kemuliaannya bulan Ramadan yang Allah letakkan di dalamnya. Kenapa? Biar banyaknya ayat Al-Quran, biar banyaknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar banyaknya perkataan ulama kita, perkataan orang-orang soleh yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Kalau memang bukan dalam dari hati kita, kalau bukan memang dalam hati kita yang mengatakan, yang memuliakan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan sama saja dengan bulan yang lainnya. Orang tua aku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika hadirnya bulan Ramadan kita hanya menahan lapar dan haus, apa bedanya kita dengan saudara-saudari kita yang di luar bulan Ramadan yang tidak pernah makan? Kalau dengan hadirnya bulan Ramadan kita hanya memperbanyak makanan, membuat makanan yang banyak, macam-macam minuman kita bikin dan buat, apa bedanya kita dengan restoran atau warung yang menyediakan segala makanan? Makanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Fawaidul Mukhtar, beliau seorang alim, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, kana salafu yastaqbiluna ramadhana bi anwa'it ta'at wal ibadat. Kata beliau, orang dulu ketika memasuki bulan Ramadan mereka memperbanyak ketaatan kepada Allah,
mereka meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan salat sunnahnya sedikit, dalam bulan Ramadan dia perbanyak salat sunnahnya. Di luar bulan Ramadan sedekahnya sedikit, di dalam bulan Ramadan ia meningkatkan sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dulu. Kata beliau, bi khilafil nasi al-an, berbeda dengan manusia sekarang. Kenapa? Yastakbilunahu bi anwa'il mat'umat wal masyrubat. Karena orang zaman sekarang, kita semua ini, mereka ketika masuk ke Ramadan bukan amal ibadah yang kasih banyak, bukan amal soleh yang kasih banyak. Apa? Bi anwa'il mat'umat wal masyrubat. Mereka memperbanyak makanan yang makanan tidak pernah dibuat di bulan Ramadan, dibuat lagi, memperbanyak makanan. Bukan ibadahnya yang kasih banyak, tapi jutaan makanan yang kasih banyak. Itu kata beliau. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin merasakan kemuliaan bulan Ramadan, cukuplah, tidak perlu kita membaca banyak ayat dan hadis. Cukup kita logikakan. Contohnya, Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota yang datang ke kampung tak, pasti tidak ada yang kita lakukan kecuali memuliakannya. Tamu yang mulia yang datang kepada kita, tidak ada yang kita lakukan kecuali menghormatinya. Maka ketika kita menjamu Bapak Wali Kota, kita hormati beliau, apa balasannya? Pasti akan hormati kita. Apa yang kita inginkan di kampung tak, pasti berikan. Begitulah juga Ramadan. Ketika datangnya bulan Ramadan, kita muliakan bulan Ramadan, kita hormati bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan amal soleh. Pasti tidak ada yang kita dapatkan kecuali keluarnya bulan Ramadan. Yang kita dapatkan adalah kemuliaan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua aku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa banyak orang yang ketika masuk dalam bulan Ramadan masih banyak orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih, yang tidak meningkatkan amal ibadahnya? Kenapa? Karena keimanannya belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil Allah untuk berpuasa, yang dipanggil Allah untuk melakukan kebajikan dalam bulan Ramadan adalah orang yang beriman. Sedangkan definisi iman, apa yang dikatakan iman? At-tasdiqu biwa'dillah, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin dengan janji Allah, padahal Allah mengatakan siapa yang menjalankan amal ibadah dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Allah sudah mengatakan bulan Ramadan bulan ampunan. Lalu mengapa banyak orang yang lalai dalam bulan Ramadan? Karena dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, hadis Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang dalam bulan Ramadan, siapa saja dia melakukan salat tarawih, mendirikan salat dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka tiada yang dia dapatkan kecuali dosa-dosanya diampuni. Lalu mengapa masih banyak orang yang lalai dalam bulan Ramadan? Karena dia tidak yakin dengan ayat Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita memuliakan bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa memperbanyak amal kebajikan dalam Ramadan, cukup hormati bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita tidak bisa berpakaian baik, sholat. Di dalam bulan Ramadan mohon untuk berpakaian baik ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termaksud memuliakan bulan Ramadan. Kenapa? Ada riwayat dari Al-Habib Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan ada seorang alim ada di kampung itu bernama Muhammad. Kemudian la yusalli illa kita'an. Ini namanya Muhammad, dia tidaklah sholat kecuali dia cepat. Ketika azan dia pergi sholat. Ketika azan waktu azan dikomandangkan dia langsung ke masjid. Fa idza dakhala syahru Ramadan nafsahu zayyana nafsahu bis sawabil fakhirati wat thayyib. Ketika masuk bulan Ramadan, Muhammad tadi ketika masuk bulan Ramadan dia menghiasi pakaiannya, dia memakai pakaian yang bagus. Dia memakai pakaian yang bagus, wa yusalli. Kemudian dia salat, wa yasumu dan berpuasa. Kemudian ketika mati dalam bulan Ramadan,
dia mati dalam bulan Ramadan, ada orang yang sebelum dia mati, ada orang bertanya kepada Muhammad tersebut, kenapa mesti engkau harus melakukan semua ini? Datang bulan Ramadan, engkau bagus pakaianmu, engkau rajin melaksanakan solat. Apa jawabannya? Hada syahrut taubah, hada syahrut taubah war rahmah wal barakah. Inilah bulannya taubat, inilah bulannya rahmat, inilah bulannya berkah. Ketika dia mati dalam bulan Ramadan, cuma karena menghormati bulan Ramadan dengan berpakaian baik, datang solat ke masjid, apa yang dia dapatkan? Ketika meninggal, ada orang soleh wali Allah bertemu dia dalam mimpi. Kemudian orang tua soleh tersebut berkata, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu ketika engkau meninggal? Apa jawaban beliau? Ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosaku, Allah memuliakan aku ketika saya meninggal. Karena kenapa? Karena saya menghormati kedatangannya bulan Ramadan. Dia berpakaian baik ke masjid, sekalipun amal ibadahnya tidak banyak dalam bulan Ramadan, tapi dia menghormati orang yang berpuasa, menghormati rumah Allah ketika dalam bulan Ramadan, maka ia dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada satu kisah juga. Dia bukan orang Islam, dia seorang Majusi. Di sini dikatakan ada seorang Majusi, ibnahu ya'kula bihadratil muslimin. Ada seorang anak Majusi, anaknya makan di depannya orang Islam sementara berpuasa. Apa yang dilakukan bapaknya? Padarabahu, napukul ke anaknya yang makan di depannya orang Islam. Pamata filusmu, kemudian laki-laki tadi, Majusi tadi itu orang tuanya meninggal pada minggu itu dalam bulan Ramadan. Kemudian tiba-tiba orang alim bertemu dalam mimpi, mengatakan, alasta kunta Majusian? Ada orang alim melihat orang Majusi tadi dalam surga. Bertanya orang alim itu dan bilang, ih, kenapa bisa kau masuk surga? Sedangkan engkau adalah orang Majusi, bukan orang Islam. Apa jawaban beliau? Bala, saya memang orang Majusi, walakin lamma hadarat wafati akramanillahu bil Islam liihtirami syahr Ramadan. Akan tetapi ketika saya meninggal, ketika waktu datang ajalku, Allah memuliakan saya wafat dalam keadaan Islam karena menghormati orang yang berpuasa, karena menghormati bulan Ramadan. Itulah pentingnya kita harus menyadari betapa mulianya bulan Ramadan ini. Bahkan kita memuliakan orang yang berpuasa, memberikan sedekah orang yang berpuasa, memberikan makan, menghormati dia, menghormati sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Tiadalah yang kita dapatkan kecuali kemuliaan. Karena memang orang ketika bersandarkan dengan yang mulia, tiadalah yang dia dapatkan kecuali kemuliaan. Kita lihat guru kita di Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jutaan orang yang hadir haulnya, banyak orang yang mencintai, padahal beliau sudah meninggal lama sekali. Kenapa? Karena lisannya beliau tidak pernah berhenti menyebut nama yang mulia, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dimuliakan. Ketika kita datangnya bulan Ramadan, kita muliakan dengan ibadah. Insya Allah Allah muliakan kita dengan beberapa derajat yang Allah berikan kita ketika keluar dari bulan Ramadan. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang saya sempat berikan. Terakhir, kalau datangnya bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan jutaan kebaikan, bulan jutaan keberkahan, bulan maghfirah. Kalau datangnya bulan Ramadan yang membawa jutaan kebaikan belum bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kebaikan apa lagi yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini berberkah dalam diri kita, sebagai asar Allah pandang kita dan Allah mengampuni segala dosa kita, dan Allah berikan kita ketakwaan dan keimanan dalam hati kita sehingga meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Akhirul kalam, Allahul musta'an, alaihi tuklan, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.